Hai viewers, terima kasih buat kalian yang selalu nungguin untuk episode terbaru dari Kata Eci. Kita sekarang udah di episode ke-39. Episode sebelumnya sudah ditonton semua, sudah dipraktekkan, karena akan merasakan manfaatnya jika sudah dipraktekkan. Kalau kurang dipraktekkan atau belum dipraktekkan, ya manfaatnya mungkin nggak terlalu terasa. Oke? Nah, mudah-mudahan untuk episode ke-39 kali ini, tips yang saya mau bagikan itu bisa dipraktekkan jadi manfaatnya terasa buat kalian. Apa sih Kak Eci yang mau di-share untuk kali ini? Nah, di episode ke-39 kali ini saya mau berbagi pengalaman gimana caranya sih supaya kalau kita sebagai MC itu bisa repeat order terus. Jadi dicari klien terus, job datang terus gitu. Rahasianya apa saja? Saya akan share pengalaman saya 26 tahun sebagai MC di episode ke-39 kali ini. Tapi jangan lupa ya, di subscribe dulu, like, comment, and share kalau dirasa konten ini bermanfaat. Ini dia rahasianya. Oke, saya bagi rahasia versi saya ya viewers. Jadi kalau yang ini pengalaman saya pribadi nih. Yang menurut saya bikin kita bisa repeat order lagi, kuncinya yang pertama adalah disiplin. Jadi benar-benar sepakat gitu ya dengan apa yang sudah dijanjikan dengan klien kita. Misalnya untuk jadwal meeting, untuk jadwal gladi atau jadwal standby saat kita akan bertugas sebagai MC. Itu benar-benar kita datangnya sesuai kesepakatan jam yang sudah ditentukan. Kalaupun seandainya kita akhirnya harus datang agak terlambat, itu juga harus diinformasikan sebelumnya. Jangan sampai kita kayak dicariin terus gitu loh. Klien bingung cari kita atau event organizer teleponin kita terus tapi kita nggak berespon. Nah itu jangan banget karena itu bikin orang panik. Ya kan, jadi mending memang kalau kita terpaksa harus terlambat karena misalnya tiba-tiba jalan macet, ada sesuatu dan lain hal yang membuat kita terlambat berangkat, itu sebaiknya diinformasikan terlebih dahulu. Jadi untuk membuat event organizer atau klien kita itu tenang, ya pasti kita akan datang sesuai waktu atau mungkin akan terlambat beberapa menit, tapi yang pasti mereka tahu di mana keberadaan kita. Oke, jadi selalu harus dapat dijangkau dan harus bisa menempati janji sesuai dengan jam yang telah disepakati. Rahasia kedua kalau menurut saya adalah tidak banyak complaints, oke? Atau lebih kooperatif. Jadi kalau misalnya di lapangan itu kan memang kadang terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pekerja itu bisa fleksibel dan juga bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan tersebut. Jadi pikirkan bagaimana solusinya jika ternyata plan A nggak jalan gitu. Jadi kita harus lebih improve-nya gitu ya, lebih cepat. Sehingga itu akan membuat klien atau mungkin event organizer juga merasa tenang kalau misalnya hire kita sebagai MC. Oh dia bisa diandalkan. Perubahan-perubahan yang terjadi dia akan bisa lebih responsif. Dia itu memang bisa untuk membawa suasana tetap terkendali apapun perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Seperti itu ya. Dan kalaupun ada perubahan ya nggak usah terlalu banyak komplain seperti saya bilang tadi, kita yang mengeluh inilah itulah gitu ya kan. Ya namanya juga keadaan di lapangan. Tentu semua berharap bisa berjalan mulus, tapi apa daya kalau misalnya terjadi perubahan-perubahan tersebut. Oke. Jadi sebisa mungkin kita memberikan solusi dan kita hadir untuk bisa menjadi penyelamat dalam situasi-situasi yang mungkin kurang menyenangkan yang terjadi di lapangan. Oke, itu tips atau rahasia saya yang kedua. Dan kalau rahasia berikutnya menurut saya ini adalah yang terakhir sih ya. Karena kata orang saya cukup humble, katanya nih cukup ramah gitu. Jadi kalau misalnya diajak komunikasi juga nyaman, nyambung, terus mau minta tolong apa-apa juga enak ngomongnya gitu ya. Jadi jangan menurut saya sok ngartis, tapi tetap ya memperlakukan teman ataupun pekerja event lainnya itu sebagai kawan. Jadi kalau butuh sesuatu yang ngomongnya selalu ada 3 kata ajaib itu. Maaf,
tolong, dan terima kasih. Kalau menurut saya itu ya. Jadi 3 kata ajaib itu untuk bisa selalu dipraktekkan entah dalam daily conversation atau dalam event ataupun dalam percakapan dengan rekan bisnis, dengan klien ataupun dengan event organizer. Maaf, boleh nggak saya minta segelas air? Bisa tolong diambilin? Terima kasih. Ya pokoknya 3 kata ajaib itu selalu ada dalam setiap perkataan kita. Orang pasti akan dengan senang dan juga welcome untuk melakukan atau melaksanakan apa yang kita minta. Gitu sih kalau rahasia dari saya. Mudah-mudahan 3 rahasia ini yang sebenarnya simple tapi mendasar itu juga bisa membantu teman-teman untuk bisa selalu mendapatkan repeat order dari klien. Nah, jadi sebenarnya itu aja sih yang saya lakukan selama ini teman-teman untuk bisa mendapatkan repeat order, terus tetap dipercaya oleh klien dan diberikan kesempatan untuk membawakan acara-acara mereka. Kalau teman-teman ada tips yang lain, boleh juga dong di-share di komen di bawah ini. Saya juga ingin belajar banyak dari kalian. Terima kasih sudah menyaksikan Kata Eci episode ke-39. Jangan lupa di subscribe, likes, komen, dan juga share kalau konten ini dirasa bermanfaat. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan episode ke-39 ulang. Terima kasih sudah menyaksikan Kata Eci ke... Yang kedua adalah, kalau menurut saya lagi nih adalah